Halo dunia banker. Video kali ini kita akan belajar bagaimana investasi saham ala Warren Buffett. Warren Buffett adalah seorang investor saham sukses yang dikenal dengan strategi investasi jangka panjangnya. Untuk belajar dari pengalamannya, seseorang harus berinvestasi pada bisnis yang benar-benar mereka pahami dan membangun strategi investasi jangka panjang. Buffett menyarankan investor untuk hanya berinvestasi di perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan memiliki uang tunai untuk memanfaatkan peluang yang tidak terduga. Ia juga menekankan pentingnya memahami tren pasar dan memiliki pandangan jangka panjang saat berinvestasi saham. Selain itu, Warren Buffett menyarankan agar investor belajar dari investor berpengalaman dan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik ketika memilih saham. Terakhir, investor harus menghindari utang, terutama utang kartu kredit, dan fokus membangun kebiasaan finansial yang sehat. Meskipun mempelajari saham itu penting, Warren Buffett juga menekankan pentingnya mempelajari akuntansi dan tidak terobsesi dengan grafik harga saham. Warren Buffett dikenal dengan pendekatan investasi nilai dalam memilih saham untuk diinvestasikan. Ia menggunakan analisis fundamental dengan membaca laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dalam menganalisis laporan keuangan, ada beberapa indikator yang diperhatikan Warren Buffett dan mempengaruhi keputusannya membeli saham perusahaan, antara lain. 1. Debt to equity ratio (DER). Sahamnya baik adalah saham perusahaan yang rasio utang terhadap ekuitasnya kecil. Hal ini dapat dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitas pada suatu periode tertentu. DER yang rendah menunjukkan bahwa manajemen lebih banyak menggunakan ekuitas dibandingkan hutang untuk membiayai operasional perusahaan. Dua, parit ekonomi. Buffett mencari perusahaan dengan keunggulan kompetitif atau parit ekonomi yang menyulitkan pesaing untuk meniru model bisnis mereka. 3. Net profit margin (NPM). NPM mengukur persentase laba bersih yang diterima perusahaan dari total pendapatannya pada periode tertentu. NPM yang tinggi dan stabil menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biayanya. 4. Produk layanan unik. Buffett juga mencari perusahaan dengan produk atau layanan unik yang sulit ditiru oleh pesaing. 5. Tata kelola perusahaan yang baik (JCG). Buffett lebih memilih berinvestasi pada perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Buffett menyarankan investor untuk berinvestasi pada bisnis yang benar-benar mereka pahami dan membangun strategi investasi jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya memiliki uang tunai untuk memanfaatkan peluang tak terduga dan memahami tren pasar saat berinvestasi di saham. Selain itu, investor harus belajar dari investor
berpengalaman dan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik ketika memilih saham. Terakhir, investor harus menghindari utang, terutama utang kartu kredit, dan fokus membangun kebiasaan finansial yang sehat. Bagaimana cara memilih bisnis menurut Warren Buffett? Menurut Warren Buffett, cara membeli bisnis, bukan saham, melibatkan pendekatan investasi jangka panjang di perusahaan yang dikelola dengan baik dan tersedia dengan harga menarik. Buffett percaya bahwa jika bisnis berjalan dengan baik, maka saham pada akhirnya akan mengikuti. Ia menekankan pentingnya memahami kondisi keuangan emiten daripada hanya fokus pada sahamnya. Buffett hanya membeli saham perusahaan yang memiliki keunggulan tertentu atau ekonomi kuat. Ia cenderung menghindari perusahaan yang produknya tidak bisa dibedakan dengan kompetitor lain dengan memiliki keunggulan lebih dibanding perusahaan lain. Kemungkinan besar perusahaan tersebut akan bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang. Warren Buffett juga menyarankan untuk fokus pada bisnis yang bisa dipahami dengan baik dan memiliki good corporate governance. Setelah membeli saham, Buffett tidak tergesa-gesa menjualnya. Ia menahannya sebagai investasi jangka panjang. Sebagai contoh, ia membeli saham Coca-Cola dan tidak pernah menjualnya, meskipun harganya sempat turun pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Apa yang dimaksud dengan membeli bisnis? Menurut Warren Buffett, membeli bisnis, bukan saham, adalah prinsip yang ia gunakan dalam investasi saham. Dengan demikian, ia berfokus pada investasi jangka panjang pada bisnis yang dikelola dengan baik dan tersedia dengan harga menarik. Buffett percaya bahwa jika bisnis berjalan dengan baik, maka saham pada akhirnya akan mengikuti. Dengan memiliki keunggulan lebih dibanding perusahaan lain, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang. Apa keuntungan membeli bisnis dibandingkan dengan membeli saham? Menurut Warren Buffett, keuntungan membeli bisnis dibandingkan dengan membeli saham adalah bahwa dengan membeli bisnis, investor dapat fokus pada investasi jangka panjang pada perusahaan yang dikelola dengan baik dan tersedia dengan harga menarik. Buffett percaya bahwa jika bisnis berjalan dengan baik, maka saham pada akhirnya akan mengikuti. Dengan memahami kondisi keuangan emiten dan fokus pada bisnis yang bisa dipahami dengan baik, investor dapat membangun portofolio investasi yang kuat. Buffett juga menekankan pentingnya memiliki keunggulan kompetitif atau economic moat dalam perusahaan yang diinvestasikan, sehingga perusahaan tersebut memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang. Warren Buffett juga menyarankan untuk tidak tergesa-gesa menjual saham setelah dibeli. Ia menahannya sebagai investasi
Jangka panjang. Bagaimana cara memilih saham yang tepat? Untuk membeli menurut Warren Buffett. Menurut Warren Buffett, cara memilih saham yang tepat untuk dibeli melibatkan analisis fundamental dengan membaca riwayat laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Beberapa indikator yang sangat diperhatikan oleh Warren Buffett dan mempengaruhi keputusannya untuk membeli saham yaitu rasio utang terhadap ekuitas, net profit, margin, dan keunikan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Buffett hanya membeli saham perusahaan yang memiliki keunggulan tertentu atau economic moat. Ia cenderung menghindari perusahaan yang produknya tidak bisa dibedakan dengan kompetitor lain dengan memiliki keunggulan lebih dibanding perusahaan lain. Kemungkinan besar perusahaan tersebut akan bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang. Buffett juga menyarankan untuk membeli saham perusahaan yang bisa dipahami dengan baik dan memiliki good corporate governance. Setelah membeli saham, Buffett tidak tergesa-gesa menjualnya. Ia menahannya sebagai investasi jangka panjang. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih saham yang tepat menurut Warren Buffett? Menurut Warren Buffett, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih saham yang tepat untuk dibeli, antara lain. 1. Analisis fundamental. Buffett menggunakan analisis fundamental dengan membaca riwayat laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Beberapa indikator yang sangat diperhatikan oleh Warren Buffett dan mempengaruhi keputusannya untuk membeli saham yaitu rasio utang terhadap ekuitas, net profit, margin, dan keunikan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Dua. Economic moat. Buffett hanya membeli saham perusahaan yang memiliki keunggulan tertentu atau economic moat. Ia cenderung menghindari perusahaan yang produknya tidak bisa dibedakan dengan kompetitor lain dengan memiliki keunggulan lebih dibanding perusahaan lain. Kemungkinan besar perusahaan tersebut akan bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang. 3. Good corporate governance. Buffett menyarankan untuk membeli saham perusahaan yang bisa dipahami dengan baik dan memiliki good corporate governance. 4. Investasi jangka panjang. Setelah membeli saham, Buffett tidak tergesa-gesa menjualnya. Ia menahannya sebagai investasi jangka panjang. 5. Memahami akuntansi. Buffett menekankan pentingnya memahami akuntansi dan tidak terobsesi dengan grafik harga saham. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, investor dapat membangun portofolio investasi yang kuat dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Demikian beberapa cara belajar investasi saham dari investor terkenal dunia, Warren Buffett. Jika ada hal yang dunia bankas ingin bahas seputar serba-serbi dunia perbankan, investasi, finance, bisa komen di bawah.
Untuk video selanjutnya. Thanks for watching, and healthy happy. Don't forget to subscribe, share, and like. Halo Dunia Banker. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang investasi dan bisnis ala Hartono Bersauda. Hartono Bersaudara terdiri dari Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, merupakan orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai USD 47,7 miliar atau sekitar Rp744 12 triliun per Desember 2022. Mereka memperoleh sebagian besar kekayaan dari investasi di Bank Sentral Asia, BCA. Selain berbisnis di industri rokok dan perbankan, mereka juga memiliki investasi di berbagai sektor seperti elektronik, properti, perkebunan, dan infrastruktur telekomunikasi. Hartono Bersaudara dikenal hidup sederhana meskipun memiliki bisnis sukses dan kekayaan melimpah. Dalam hal belajar investasi, Hartono Bersaudara dapat menjadi inspirasi karena kesuksesan mereka dalam berbagai bidang bisnis. Mereka menunjukkan pentingnya diversifikasi investasi dan konsistensi dalam mengelola aset untuk mencapai kesuksesan finansial yang signifikan. Apa saja prinsip bisnis yang diterapkan oleh Hartono Bersaudara? Hartono Bersaudara mengembangkan berbagai bisnis dengan beberapa prinsip berikut. Pertama, kerjasama tim. Hartono Bersaudara bekerja sama dalam mengembangkan bisnis mereka, termasuk dalam situasi krisis, seperti kebakaran pabrik rokok yang menyebabkan perusahaan mereka hampir bangkrut. Kedua, inovasi dan merambah pasar internasional. Hartono Bersaudara merambah pasar internasional untuk memperluas peluang bisnis mereka. Ketiga, diversifikasi investasi. Hartono Bersaudara memiliki portofolio investasi yang luas, termasuk rokok, properti, perhotelan, industri, dan teknologi. Keempat, investasi dalam mesin dan teknologi. Hartono Bersaudara mengembangkan mesin dan teknologi baru untuk menguatkan kontrol produksi mereka. Kelima, hidup sederhana. Hartono Bersaudara memilih hidup sederhana walaupun memiliki kekayaan yang melimpah. Keenam, belajarlah dan berinovasi. Hartono Bersaudara selalu berinovasi dan belajar secara ketaksenan untuk mengembangkan bisnis mereka. Ketujuh, investasi dalam bisnis lain. Hartono Bersaudara memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk internet dan media, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka di berbagai segmen. Kedelapan, akuisisi. Hartono Bersaudara melakukan akuisisi untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti akuisisi Bank Sentral Asia, BCA. Kesembilan, pelaksanaan strategi panjang. Hartono Bersaudara memiliki visi panjang dalam mengembangkan bisnis mereka, termasuk peningkatan harta mereka melalui initial public offering IPO dan investasi langsung.
Ke-10, memahami keuntungan dan risiko. Hartono bersaudara memahami risiko dan keuntungan dalam setiap investasi mereka, termasuk dalam strategi diversifikasi investasi mereka. Apa saja bisnis yang dimiliki oleh Hartono bersaudara? Hartono bersaudara memiliki berbagai bisnis yang melimpah, antara lain. Pertama, rokok jarum yang merupakan salah satu produsen rokok kretek terkenal di Indonesia. Kedua, perbankan. Bank Sentral Asia BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketiga, properti. Melibatkan kawasan perkantoran dan hotel seperti Grand Indonesia, Hotel Kempinski, Menara BCA, dan lainnya. Keempat, elektronik. Polytron yang merupakan produsen televisi dan perangkat elektronik lainnya. Kelima, agribisnis. Terlibat dalam pertanian seperti tanaman cengkeh, tembakau, tebu, jeruk, dan minyak atsiri. Keenam, makanan dan minuman. Beberapa brand makanan dan minuman. Ketujuh, internet dan media. Grup Jarum melalui PT Global Digital Prima Venture yang memiliki Blibli, Kam, Kaskus, Ko, Adi, Mintal, Lintas Mai, Crash Market, hingga Daily Sosial. Kedelapan, retail online. PT HP Agro yang memiliki PT Muria Sumba Manis yang merupakan pabrik gula. Hartono bersaudara juga memiliki investasi di berbagai sektor termasuk konstruksi, energi, dan telekomunikasi. Bagaimana Hartono bersaudara memulai bisnisnya? Hartono Bros, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, mulai karier mereka dalam dunia usaha dengan berbagai cara yang disebarcakan melalui generasi mereka yang telah memiliki bisnis rokok. Pendidikan mereka sendiri tidak langsung mempengaruhi cara mereka memulai bisnis, namun faktor genetika dan warisan bisnis dari keluarga sanggup mempengaruhi perjalanan mereka. Berikut adalah beberapa poin utama yang mempengaruhi cara Hartono Bros memulai bisnis mereka. Pertama, warisan bisnis rokok generasi sebelumnya. Hartono Bros, ayah Oi Tiong Ham, memiliki usaha rokok yang didirikan oleh ibu mereka, Rosminarti Oi. Kedua, pemimpin dalam generasi sebelumnya. Ayah mereka, Oi Tiong Ham, merupakan salah satu pemimpin industri rokok di Indonesia yang mempengaruhi Hartono Bros untuk ikuti jalannya. Ketiga, pernah bekerja di perusahaan ayah. Sebelum memulai bisnis mereka, Hartono Bros bekerja di perusahaan ayah yang memungkinkan mereka untuk mempelajari teknik dan strategi bisnis. Keempat, divertikulasikan investasi. Hartono Bros memiliki portofolio investasi yang luas, termasuk rokok, properti, perhotelan, industri, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk memulai berbagai bisnis sesuai dengan potensi pasar dan kepentingan mereka. Kelima, kolaborasi antar keluarga. Hartono Bros bekerja sama dengan anggota keluarganya lain seperti kakeknya, Sudwikatmono, yang memiliki perusahaan rokok lainnya. Keenam, inovasi dan merambah pasar internasional. Hartono Bros memiliki visi untuk memperluas peluang bisnis mereka, termasuk dalam pasar internasional.
Ketujuh, belajarlah dan berinovasi. Hartono Bros selalu berinovasi dan belajar secara ketaksenan untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada akhirnya, Hartono Bros memulai bisnis mereka dengan warisan dan kolaborasi dari generasi sebelumnya, serta dengan inovasi dan kreativitas mereka sendiri. Namun, harapan agar informasi ini lebih spesifik tentang cara langkah demi langkah Hartono Bros memulai bisnis mereka, maka saya tidak dapat memberikan informasi lebih detail dari sumber yang ditujukan. Apa saja kontribusi Hartono bersaudara dalam mengembangkan bisnis di Indonesia? Kontribusi Hartono bersaudara dalam mengembangkan bisnis di Indonesia meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa kontribusi mereka. Pertama, peneraju industri rokok, Hartono Bros memiliki perusahaan rokok yang sangat besar, Jarum Group, yang merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Kedua, peneraju perbankan, Hartono Bros memiliki Bank Sentral Asia BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketiga, pendorong pertumbuhan ekonomi, Hartono Bros memiliki berbagai bisnis yang melimpah, termasuk properti, perhotelan, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk membangun infrastruktur dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keempat, pembuat lowongan kerja. Hartono Bros memiliki ribuan pekerja di berbagai perusahaan mereka yang membawa dampak positif terhadap kesehatan ekonomi nasional. Kelima, penyalur knowledge economy, Hartono Bros memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk internet dan media, yang memungkinkan mereka untuk mempromosikan pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Keenam, pendukung perekonomian daerah. Hartono Bros memiliki investasi di berbagai daerah di Indonesia yang memungkinkan mereka untuk membangun ekonomi daerah dan membantu masyarakat lokal. Ketujuh, pendukung pemerintahan nasional. Hartono Bros sering dipandu untuk mendukung program pemerintah nasional seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial. Kedelapan, pendukung program sosial. Hartono Bros memiliki berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan peternakan yang membantu masyarakat di Indonesia. Kontribusi Hartono Bros dalam mengembangkan bisnis di Indonesia sangat signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja inisiatif Hartono bersaudara untuk mengembangkan bisnis di Indonesia? Hartono bersaudara memiliki beragam inisiatif untuk mengembangkan bisnis di Indonesia yang meliputi: pertama, diversifikasi bisnis. Melakukan diversifikasi bisnis dengan mengembangkan berbagai sektor seperti rokok, perbankan, properti, perhotelan, elektronik, agribisnis, dan multimedia. Kedua, investasi di berbagai sektor. Beli saham di perusahaan rokok, jarum, perbankan, BCA, dan berbagai sektor lainnya. Ketiga, transformasi dan inovasi, merencanakan
transformasi dan inovasi dalam bisnis rokok, serta mengintegrasikan teknologi baru dalam produksi. Keempat, eksplorasi pasar internasional, mengekspansi pasar rokok jarum ke negara luar. Kelima, pendirian perusahaan baru, mendirikan perusahaan baru seperti PT Hartono, Plantation Indonesia (HPI) untuk mengembangkan bisnis agribisnis. Keenam, pendirian sarana infrastruktur, mendirikan perusahaan menara PT Sarana Menara Nusantara Tbk di UIR untuk mengembangkan investasi di sektor permenara. Ketujuh, partisipasi dalam program sosial, membantu masyarakat dan pemerintah nasional melalui partisipasi dalam program sosial. Kedelapan, kolaborasi dengan tim, melakukan kolaborasi dengan tim untuk mencari solusi dalam situasi kritis seperti kebakaran pabrik rokok. Inisiatif-inisiatif ini memungkinkan Hartono bersaudara untuk menguatkan posisi mereka sebagai salah satu grup terkemuka di Indonesia dalam hal kekayaan dan kontribusi bagi ekonomi negara. Demikian bahasan kita tentang bagaimana cara Hartono bersaudara bisa berbisnis dan berinvest, dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Jika ada hal yang ingin dunia bankers bahas, perihal bisnis perbankan finance investasi, silahkan isi komentar di bawah untuk video selanjutnya. Thanks for watching and healthy happy. Don't forget to subscribe, share, and like. Halo dunia banker. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang investasi dan bisnis ala Hartono Bersauda. Hartono Bersaudara terdiri dari Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, merupakan orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai USD 47,7 miliar atau sekitar Rp744 12 triliun per Desember 2022. Mereka memperoleh sebagian besar kekayaan dari investasi di Bank Sentral Asia, BCA. Selain berbisnis di industri rokok dan perbankan, mereka juga memiliki investasi di berbagai sektor seperti elektronik, properti, perkebunan, dan infrastruktur telekomunikasi. Hartono Bersaudara dikenal hidup sederhana meskipun memiliki bisnis sukses dan kekayaan melimpah. Dalam hal belajar investasi, Hartono Bersaudara dapat menjadi inspirasi karena kesuksesan mereka dalam berbagai bidang bisnis. Mereka menunjukkan pentingnya diversifikasi investasi dan konsistensi dalam mengelola aset untuk mencapai kesuksesan finansial yang signifikan. Apa saja prinsip bisnis yang diterapkan oleh Hartono Bersaudara? Hartono Bersaudara mengembangkan berbagai bisnis dengan beberapa prinsip berikut. Pertama, kerjasama tim. Hartono Bersaudara bekerja sama dalam mengembangkan bisnis mereka, termasuk dalam situasi krisis, seperti kebakaran pabrik rokok yang
menyebabkan perusahaan mereka hampir bangkrut. Kedua, inovasi dan merambah pasar internasional. Hartono bersaudara merambah pasar internasional untuk memperluas peluang bisnis mereka. Ketiga, diversifikasi investasi. Hartono bersaudara memiliki portofolio investasi yang luas, termasuk rokok, properti, perhotelan, industri, dan teknologi. Keempat, investasi dalam mesin dan teknologi. Hartono bersaudara mengembangkan mesin dan teknologi baru untuk menguatkan kontrol produksi mereka. Kelima, hidup sederhana. Hartono bersaudara memilih hidup sederhana walaupun memiliki kekayaan yang melimpah. Keenam, belajarlah dan berinovasi. Hartono bersaudara selalu berinovasi dan belajar secara ketaksenan untuk mengembangkan bisnis mereka. Ketujuh, investasi dalam bisnis lain. Hartono bersaudara memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk internet dan media, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka di berbagai segmen. Kedelapan, akuisisi. Hartono bersaudara melakukan akuisisi untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti akuisisi Bank Sentral Asia, BCA. Kesembilan, pelaksanaan strategi panjang. Hartono bersaudara memiliki visi panjang dalam mengembangkan bisnis mereka, termasuk peningkatan harta mereka melalui initial public offering IPO dan investasi langsung. Kesepuluh, memahami keuntungan dan risiko. Hartono bersaudara memahami risiko dan keuntungan dalam setiap investasi mereka, termasuk dalam strategi diversifikasi investasi mereka. Apa saja bisnis yang dimiliki oleh Hartono bersaudara? Hartono bersaudara memiliki berbagai bisnis yang melimpah, antara lain. Pertama, rokok jarum yang merupakan salah satu produsen rokok kretek terkenal di Indonesia. Kedua, perbankan. Bank Sentral Asia BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketiga, properti. Melibatkan kawasan perkantoran dan hotel seperti Grand Indonesia, Hotel Kempinski, Menara BCA, dan lainnya. Keempat, elektronik. Polytron yang merupakan produsen televisi dan perangkat elektronik lainnya. Kelima, agribisnis. Terlibat dalam pertanian seperti tanaman cengkeh, tembakau, tebu, jeruk, dan minyak atsiri. Keenam, makanan dan minuman. Beberapa brand makanan dan minuman. Ketujuh, internet dan media. Grup Jarum melalui PT Global Digital Prima Venture yang memiliki Blibli, Kam, Kaskus, Co, Adi, Mintal, Lintas Mai, Crash Market, hingga Daily Sosial. Kedelapan, retail online. PT HP Agro yang memiliki PT Muria Sumba Manis yang merupakan pabrik gula. Hartono bersaudara juga memiliki investasi di berbagai sektor termasuk konstruksi, energi, dan telekomunikasi. Bagaimana Hartono bersaudara memulai bisnisnya? Hartono Bros, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, mulai karier mereka dalam dunia usaha dengan berbagai cara yang disebarcakan melalui generasi mereka yang telah memiliki bisnis rokok. Pendidikan mereka sendiri tidak langsung mempengaruhi cara mereka memulai bisnis
Namun faktor genetika dan warisan bisnis dari keluarga sanggup mempengaruhi perjalanan mereka. Berikut adalah beberapa poin utama yang mempengaruhi cara Hartono Bros memulai bisnis mereka. Pertama, warisan bisnis rokok generasi sebelumnya. Hartono Bros, ayah Oi Tiong Ham, memiliki usaha rokok yang didirikan oleh ibu mereka, Rosminarti Oi. Kedua, pemimpin dalam generasi sebelumnya. Ayah mereka, Oi Tiong Ham, merupakan salah satu pemimpin industri rokok di Indonesia yang mempengaruhi Hartono Bros untuk ikuti jalannya. Ketiga, pernah bekerja di perusahaan ayah. Sebelum memulai bisnis mereka, Hartono Bros bekerja di perusahaan ayah yang memungkinkan mereka untuk mempelajari teknik dan strategi bisnis. Keempat, diversifikasikan investasi. Hartono Bros memiliki portofolio investasi yang luas, termasuk rokok, properti, perhotelan, industri, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk memulai berbagai bisnis sesuai dengan potensi pasar dan kepentingan mereka. Kelima, kolaborasi antar keluarga. Hartono Bros bekerja sama dengan anggota keluarganya lain seperti kakeknya, Sudwikatmono, yang memiliki perusahaan rokok lainnya. Keenam, inovasi dan merambah pasar internasional. Hartono Bros memiliki visi untuk memperluas peluang bisnis mereka, termasuk dalam pasar internasional. Ketujuh, belajarlah dan berinovasi. Hartono Bros selalu berinovasi dan belajar secara ketaksenan untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada akhirnya, Hartono Bros memulai bisnis mereka dengan warisan dan kolaborasi dari generasi sebelumnya, serta dengan inovasi dan kreativitas mereka sendiri. Namun, harapan agar informasi ini lebih spesifik tentang cara langkah demi langkah Hartono Bros memulai bisnis mereka, maka saya tidak dapat memberikan informasi lebih detail dari sumber yang ditujukan. Apa saja kontribusi Hartono bersaudara dalam mengembangkan bisnis di Indonesia? Kontribusi Hartono bersaudara dalam mengembangkan bisnis di Indonesia meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa kontribusi mereka. Pertama, peneraju industri rokok. Hartono Bros memiliki perusahaan rokok yang sangat besar, Jarum Group, yang merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Kedua, peneraju perbankan. Hartono Bros memiliki Bank Sentral Asia BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketiga, pendorong pertumbuhan ekonomi. Hartono Bros memiliki berbagai bisnis yang melimpah, termasuk properti, perhotelan, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk membangun infrastruktur dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keempat, pembuat lowongan kerja. Hartono Bros memiliki ribuan pekerja di berbagai perusahaan mereka yang membawa dampak positif terhadap kesehatan ekonomi nasional. Kelima, penyalur knowledge economy. Hartono Bros memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk internet dan media, yang memungkinkan mereka untuk
mempromosikan pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Keenam, pendukung perekonomian daerah. Hartono Bros memiliki investasi di berbagai daerah di Indonesia yang memungkinkan mereka untuk membangun ekonomi daerah dan membantu masyarakat lokal. Ketujuh, pendukung pemerintahan nasional. Hartono Bros sering dipandu untuk mendukung program pemerintah nasional seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial. Kedelapan, pendukung program sosial. Hartono Bros memiliki berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan peternakan yang membantu masyarakat di Indonesia. Kontribusi Hartono Bros dalam mengembangkan bisnis di Indonesia sangat signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja inisiatif Hartono bersaudara untuk mengembangkan bisnis di Indonesia? Hartono bersaudara memiliki beragam inisiatif untuk mengembangkan bisnis di Indonesia yang meliputi: pertama, diversifikasi bisnis. Melakukan diversifikasi bisnis dengan mengembangkan berbagai sektor seperti rokok, perbankan, properti, perhotelan, elektronik, agribisnis, dan multimedia. Kedua, investasi di berbagai sektor. Beli saham di perusahaan rokok jarum, perbankan, BIKEA, dan berbagai sektor lainnya. Ketiga, transformasi dan inovasi. Merencanakan transformasi dan inovasi dalam bisnis rokok, serta mengintegrasikan teknologi baru dalam produksi. Keempat, eksplorasi pasar internasional. Mengekspansi pasar rokok jarum ke negara luar. Kelima, pendirian perusahaan baru. Mendirikan perusahaan baru seperti PT Hartono Plantation Indonesia (HPI) untuk mengembangkan bisnis agribisnis. Keenam, pendirian sarana infrastruktur. Mendirikan perusahaan menara PT Sarana Menara Nusantara Tbk di UWR untuk mengembangkan investasi di sektor permenara. Ketujuh, partisipasi dalam program sosial. Membantu masyarakat dan pemerintah nasional melalui partisipasi dalam program sosial. Kedelapan, kolaborasi dengan tim. Melakukan kolaborasi dengan tim untuk mencari solusi dalam situasi kritis seperti kebakaran pabrik rokok. Inisiatif-inisiatif ini memungkinkan Hartono bersaudara untuk menguatkan posisi mereka sebagai salah satu grup terkemuka di Indonesia dalam hal kekayaan dan kontribusi bagi ekonomi negara. Demikian bahasan kita tentang bagaimana cara Hartono bersaudara bisa berbisnis dan berinvest, dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Jika ada hal yang ingin dunia bankers bahas, perihal bisnis perbankan finance investasi, silahkan isi komentar di bawah untuk video selanjutnya. Thanks for watching and healthy happy. Don't forget to subscribe, share, and like. Halo Dunia Banker. Video kali ini kita akan membahas tentang
Trading saham investasi jangka pendek. Trading saham adalah kegiatan jual-beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam trading saham, investor akan membeli dan menjual saham dengan memanfaatkan fluktuasi harga pasar setiap harinya. Berbeda dengan investasi saham yang cenderung bersifat pasif, trading saham membutuhkan keaktifan investor dalam menganalisis pasar dan memutuskan waktu serta harga terbaik untuk melakukan transaksi saham. Investor saham cenderung memiliki prinsip buy and hold, sementara trader saham berprinsip buy and sell, membeli dan menjual saham dalam jangka waktu pendek. Trading saham dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk pemula, namun perlu diingat bahwa kegiatan ini tidak lepas dari risiko tinggi. Apa risiko yang terkait dengan trading saham? Risiko yang terkait dengan trading saham meliputi 1. Risiko finansial. Trading saham dapat mengakibatkan kerugian finansial jika tidak dikelola dengan baik. Risiko ini meningkat seiring dengan pendeknya durasi kepemilikan aset, sehingga risiko kerugian dalam trading dianggap lebih besar dibandingkan investasi jangka panjang. 2. Risiko emosional. Kegiatan trading saham dalam durasi yang pendek dapat menimbulkan tekanan emosional pada trader, terutama terkait volatilitas harga saham yang dapat mempengaruhi tidur dan kesejahteraan psikologis. 3. Risiko pasar. Volatilitas harga saham dan fluktuasi pasar merupakan risiko intrinsik. Dalam trading saham, trader harus mampu mengelola risiko ini dengan baik untuk menghindari kerugian yang signifikan. Penting untuk memahami risiko-risiko ini dan menerapkan manajemen risiko yang tepat, seperti pengelolaan keuangan yang baik, penentuan risiko maksimum dan modal awal, serta disiplin dalam menjalankan strategi trading untuk meminimalkan potensi kerugian. Apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pada trading saham? Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pada trading saham meliputi 1. Analisis teknis dan fundamental. Menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memprediksi tren dan pergerakan saham. 2. Posisi sementara. Merencanakan posisi saham hanya dalam waktu singkat, misalnya hari ini atau beberapa hari. 3. Day trading. Melakukan trading saham dalam waktu singkat, misalnya dalam satu hari. 4. Swing trading. Menahan posisi saham dalam waktu yang lebih panjang, misalnya beberapa hari hingga minggu. 5. Position trading. Menahan posisi saham dalam waktu yang lebih panjang, misalnya bulan atau beberapa bulan. 6. Contrarian trading. Mendominasi saham yang berlawanan dengan sentimen umum. 7. Scalping. Melakukan trade dalam waktu yang sangat singkat, misalnya dalam beberapa detik hingga menit. 8. Diversifikasi. Menyediakan portofolio yang beragam dengan saham yang berbeda-beda dalam sektor dan kapitalisasi.
9. Manajemen risiko, mengatur modal awal, rencana perdagangan, dan stop loss. 10. Take profit, mengatur titik target untuk menutup posisi saham yang mencapai imbal hasil yang diharapkan. Perlu dicatat bahwa strategi ini bukanlah standar universal, melainkan sesuai dengan tujuan, gaya trading, dan preferensi individu. Pengetahuan dan pengamatan terus-menerus tentang pasar dan strategi terbaru sangat penting untuk mengurangi risiko dan menciptakan keuntungan dalam trading saham. Bagaimana cara memulai trading saham? Untuk memulai trading saham, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti, seperti yang dijelaskan dalam sumber-sumber berikut. 1. Mempelajari saham, penting untuk memahami jenis-jenis, risiko dan keuntungan saham sebelum memulai trading saham. Mengetahui singkatan-singkatan dalam saham juga diperlukan. 2. Memilih perusahaan sekuritas. Sebelum trading saham, pilih perusahaan sekuritas atau broker saham sebagai perantara jual beli saham. Pilih perusahaan sekuritas dengan persentase harga yang rendah. 3. Membuka rekening efek. Setelah memilih perusahaan sekuritas, buka rekening efek dengan mengisi formulir secara online atau langsung ke perusahaan sekuritas. 4. Memilih periode trading saham. Pilih periode trading saham, apakah jangka pendek atau jangka panjang, sesuai dengan tujuan investasi Anda. 5. Menentukan indeks saham yang tepat. Kenali indeks saham yang sesuai dengan preferensi Anda, seperti LQ45 atau IDX 30, yang memiliki likuiditas tinggi dan didukung oleh kualitas perusahaan yang baik. 6. Lakukan analisis saham sebelum melakukan transaksi. Lakukan analisis saham dan pahami indikator serta faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham. 7. Buat trading plan. Rencanakan trading plan yang mencakup daftar saham untuk trading, titik entry momen beli, dan titik exit momen jual. 8. Melakukan dengan kesabaran. Penting untuk bersabar dan memahami risiko serta langkah-langkah yang tepat saat berinvestasi atau trading saham. Dengan memahami langkah-langkah di atas dan terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam analisis pasar, Anda dapat memulai trading saham dengan lebih percaya diri dan efektif. Beberapa perbedaan antara investasi saham dan trading saham adalah: 1. Prinsip investor saham cenderung buy and hold, sementara trader saham buy and sell. 2. Jangka waktu, investor saham menanam modal untuk jangka panjang, trader saham melakukan transaksi dalam jangka waktu pendek. 3. Aktivitas, investor saham bersikap lebih pasif, sementara trader saham harus lebih aktif dalam menganalisis pasar. Bagaimana cara memulai trading saham? Untuk memulai trading saham, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti, seperti yang dijelaskan dalam sumber-sumber berikut. 1. Mempelajari saham, penting untuk memahami jenis-jenis, risiko dan keuntungan saham sebelum memulai trading saham. Mengetahui
Singkatan-singkatan dalam saham juga diperlukan. 2. Memilih perusahaan sekuritas sebelum trading saham. Pilih perusahaan sekuritas atau broker saham sebagai perantara jual beli saham. Pilih perusahaan sekuritas dengan persentase harga yang rendah. 3. Membuka rekening efek setelah memilih perusahaan sekuritas. Buka rekening efek dengan mengisi formulir secara online atau langsung ke perusahaan sekuritas. 4. Memilih periode trading saham. Pilih periode trading saham, apakah jangka pendek atau jangka panjang, sesuai dengan tujuan investasi Anda. 5. Menentukan indeks saham yang tepat. Kenali indeks saham yang sesuai dengan preferensi Anda, seperti LQ45 atau IDX 30, yang memiliki likuiditas tinggi dan didukung oleh kualitas perusahaan yang baik. 6. Lakukan analisis saham sebelum melakukan transaksi. Lakukan analisis saham dan pahami indikator serta faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham. 7. Buat trading plan. Rencanakan trading plan yang mencakup daftar saham untuk trading, titik entry momen beli, dan titik exit momen jual. 8. Melakukan dengan kesabaran. Penting untuk bersabar dan memahami risiko serta langkah-langkah yang tepat saat berinvestasi atau trading saham. Dengan memahami langkah-langkah di atas dan terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam analisis pasar, Anda dapat memulai trading saham dengan lebih percaya diri dan efektif. Apa saja jenis-jenis trading saham yang bisa dicoba untuk pemula? Beberapa jenis trading saham yang bisa dicoba meliputi: 1. Scalping. Transaksi saham dalam jangka waktu singkat, seperti dalam hitungan jam, menit, atau beberapa detik. 2. Swing trading. Transaksi saham dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. 3. Super trading atau trend following. Transaksi saham dalam jangka waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun. 4. Forex. Trading valuta asing yang memiliki nilai mata uang yang secara alami naik turun. 5. Trading emas. Trading emas dalam bentuk batan atau paper gold. 6. Trading binary. Transaksi yang memiliki struktur transaksi yang mirip dengan permainan judi dengan target dan risk yang tertentu. Semua jenis trading saham memiliki karakteristik unik dan risiko sendiri. Pemula harus memahami dan memilih jenis trading yang cocok dengan kapasitas mereka dan toleransi risiko. Apa saja faktor yang mempengaruhi harga saham dalam trading? Beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham dalam trading antara lain: 1. Penawaran dan permintaan. Ketika permintaan melebihi penawaran, harga cenderung naik, dan sebaliknya. 2. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi harga saham di pasar trading. 3. Sentimen pasar. Sentimen pasar dapat dipengaruhi oleh berita ekonomi, peristiwa politik, dan kejadian global yang juga dapat memengaruhi harga saham. 4. Berita
dan peristiwa penting, berita dan peristiwa penting seperti kebijakan pemerintah atau kinerja perusahaan dapat mempengaruhi harga saham. 5 faktor teknis, analisis teknis, seperti pola, grafik, indikator teknikal, dan level support, dan resistance juga memainkan peran penting dalam menentukan harga di pasar trading. Memahami faktor-faktor di atas dapat membantu para trader membuat keputusan yang lebih baik dalam trading saham dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Demikian beberapa cara mempelajari tentang trading saham supaya investasi kita lebih untung dan efektif. Jika ada yang dunia bankers ingin bahas di video selanjutnya tentang serba-serbi dunia perbankan, investasi, finansi, bisnis, bisa tulis komentar di bawah. Thanks for watching Gone Healthy Happy. Don't forget to subscribe, share, and like.